untuk kita sekalian. Yang terhormat Ketua MPO, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, Ketua Umum Asosiasi Perangkat Desa seluruh Indonesia, serta Sekretaris Jenderal DPP Abdesi, dan terutama untuk rekan-rekan para wartawan media mainstream nasional, TV nasional, dan juga rekan-rekan ketua-ketua DPD Abdesi se-Indonesia yang menyempatkan hadir pada konferensi pers hari ini. Saya perkenalkan dulu, nama saya Sunan Bukhari, Umum Apetnas, Bapak Indra Utama. Di sebelah kiri Pak Indra Utama adalah Sekretaris Jenderal Apetnas, Bapak Deden. Di sebelah kiri saya adalah Sekretaris Jenderal Abdesi, Bapak Anwar Sadat. Dan di sebelah kiri Pak Sekjen adalah Ketua Umum PPDI. Sebelah kiri lagi adalah Ketua DPD Abdesi Banten, mewakili ketua-ketua DPD seluruh Indonesia. Hari ini kami akan bacakan rilis konferensi pers dari DPP Abdesi, DPP Apetnas, dan DPN PPDI. Tolong disimak dan dicermati. Sehubungan dengan maraknya pemberitaan tentang tuntutan kepala desa, BPD, dan perangkat desa tentang masa jabatan di gedung DPR MR pada tanggal 17 Januari 2023. Demonstrasi dilakukan untuk menuntut agar perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun dengan periodisasi tidak terbatas atau maksimal 3 periode dimaksudkan dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Maka perlu kami sampaikan bahwa kami DPP Abdes, DPP Apetnas, dan DPN PPDI perlu menyampaikan beberapa hal dalam konferensi pers ini untuk menjadi pijakan. 1. Bahwa tuntutan periodisasi masa jabatan kepala desa BPD bukanlah harapan utama dari kepala desa, BPD maupun organisasi desa. Gagasan masa jabatan 9 tahun lebih pada usulan dari beberapa politisi, bahkan gagasan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Halim Iskandar. Demonstrasi dari kepala desa BP dan perangkat desa pada tanggal 17 Januari 2023 adalah upaya untuk menuntut dan mengingatkan kepada partai politik, politisi yang menggulirkan masa jabatan, jangan melempar bola panas gula-gula politik menjelang pemilu untuk merealisasikan janjinya melakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan lebih dahulu memasukkan dalam Prolegnas 2023 dan Abdesi, Apetnas, dan PPDI selambat-lambatnya bulan Oktober 2023 atau sebelum masa kampanye pemilu dan Pilpres 2024. Bila mana realisasi tidak terlaksana, maka Abdesi, DPN, PPDI, dan Apetnas tetap meminta ditegakkan masa jabatan kepala desa BPD adalah 3 periode sebagaimana dicantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Atau bila mana ada penambahan masa jabatan kepala desa, maka jabatan 3 periode tidak mengalami perubahan. Abdesi, DPN PPDI, dan Apetnas akan melakukan tuntutan balik dengan demonstrasi besar-besaran bulan Agustus sampai Oktober 2023, termasuk diantaranya dengan pemilik partai yang berkampanye tapi tidak merealisasikan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, termasuk partai politik yang tidak mendukung. 2.
DPP Abdesi, DPP Apteknas, dan DPN PPDI mendorong dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dilakukan revisi secara komprehensif dengan meletakkan tujuan utama, yaitu desa maju dan mandiri. Pembahasan revisi Undang-Undang Desa dengan melibatkan organisasi desa sebagai mitra strategis pemerintah dan DPR RI perlu dilakukan, sebab yang menjalankan Undang-Undang Desa di lapangan adalah desa. 3. Abdesi, Apteknas, dan PPDI mendorong dan meminta agar APBN 2024 memberikan formulasi besaran dana desa, yaitu 7-10% dari APBN atau minimal 150 triliun. Peningkatan dana desa akan memberikan manfaat untuk pembangunan desa dan sebagai penopang ekonomi nasional. Presentasi 2,56% dari APBN saat ini dirasakan sangat kecil jika membandingkan luas wilayah Indonesia yang 91% adalah desa dengan penduduk 8,51% tinggal di desa. Jika partai politik ingin serius melihat pembangunan desa menjadi tulang punggung ekonomi nasional, pusat pertumbuhan menghindari migrasi ke kota, Abdesi, Apteknas, dan DPN PPD mendorong agar APBN 2004 memberikan formulasi sebesar 7-10% dari APBN digunakan untuk dana desa. Perhitungan yang dipakai pemerintah pusat selama ini, yaitu 10% dari dana transfer, tidaklah bijak. Jika menelaah manfaat yang diterima dengan peningkatan dana desa, kita akan melihat desa-desa di Indonesia akan tumbuh lebih maju, lebih mandiri. Kami mengharapkan keseriusan pemerintah dan khususnya DPR RI untuk mewujudkan jika benar-benar partai politik dan DPR ingin disebut peduli akan pembangunan desa. 4. Abdesi, Apteknas, dan PPDI meminta dengan hormat kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif untuk mengevaluasi dan atau mengganti Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Bapak Dr. Honoris Causa Dr. Andes Abdul Halim Iskandar MPD, yang dalam pandangan Abdesi, Apteknas, dan PPDI telah membuat kegaduhan nasional, khususnya masa jabatan 9 tahun. Dalam pandangan kami, Bapak Menteri tidak memahami substansi Undang-Undang Desa secara mendalam, dengan senantiasa memojokkan kepala desa dalam setiap pernyataan, melemparkan wacana yang meresahkan kepala desa, serta menerbitkan kebijakan-kebijakan yang sesungguhnya tidak sesuai harapan dari kepala desa, BPD, dan perangkat desa. Bapak Menteri tidak menempatkan pemerintah desa sebagai stakeholder utama pembangunan desa, bahkan Kementerian Desa dianggap sebagai stakeholder utama. Fungsi supervisi, mendampingi dan melayani pemerintah desa tidak dilakukan. Bapak Menteri menganggap pemerintah desa adalah objek yang harus menerima apapun kebijakan dari Kementerian Desa. Tidak ada upaya dan langkah serius sebagai Menteri Desa mendengarkan keluhan, persoalan yang dialami oleh pemerintah desa, persoalan strategis yang dirasakan desa selama ini hanya selesai saat kami meminta kepada Bapak Presiden, kepada Menteri Desa tidak ada respon. Dan langkah-langkah serius sehingga Abdesi, Apteknas, dan PPDI mengharapkan kebijakan Bapak Presiden agar menempatkan Menteri Desa yang tidak membangun atau kesan-kesan untuk upaya memanfaatkan pemerintah desa dan desa dalam ranah kepentingan politik atau partai politik tertentu. Kami ingin desa maju mandiri milik semua partai politik, bukan milik golongan. Karena kepala desa
tidak berafiliasi dengan partai politik, kepala desa netral. Jadi kepala desa harus digunakan sebagai milik semua golongan, milik semua partai politik. 5. Abdesi, Apetnas, dan PPDI memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo yang memiliki perhatian luar biasa selama 9 tahun dalam pembangunan desa. Abdesi, Apetnas, dan PPDI akan senantiasa mengikuti secara istiqomah dan lurus arahan dari Bapak Presiden dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan desa. Kami, Haji Surta Wijaya, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Desa seluruh Indonesia, cap tanda tangan, stempel. Widi Hartono, Ketua Umum DPN Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Insinyur Indra Utama, MPPK, Ketua Umum DPP Asosiasi Badan Perwakilan Desa Nasional. Terima kasih. Rilis dari 3 organisasi besar yang mewadahi kepentingan desa hari ini kami bacakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Sebelum lanjut ke sesi wawancara, barangkali dari Apetnas maupun DPN PPDI ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada konferensi pers ini. Tadi beberapa hal sudah disampaikan oleh Pak Sunan mengenai pernyataan sikap konferensi pers kita pada hari ini dari 3 asosiasi, Abdesi, Apetnas, dan PPDI. Saya sebelumnya mungkin menyampaikan dulu mengenai Apetnas. Apetnas ini adalah asosiasi yang menaungi seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa Nasional seluruh Indonesia. Yang anggotanya setiap desa itu 5, 7, 9, dan 11 orang. Jadi bisa dibayangkan kalau ada saat ini 81.000 desa. Anggota kami di seluruh Indonesia itu dikalikan rata-rata penduduk saja mungkin ini sudah hampir 500.000 lebih. Saya banyak lihat teman-teman media masih agak sedikit rancu antara DPD dan BPD. Mungkin pada kesempatan ini saya juga menyampaikan posisi BPD. Saya ingin menyampaikan kegaduhan yang terjadi yang kita lihat kemarin demo kepala desa, BPD dan kepala desa ini sudah membuat kepala desa, BPD dan perangkat desa ini terbagi 2, terpecah. Pertama yang mendukung demonstrasi, meminta perpanjangan masa jabatan. Kemudian ada juga yang tidak dan setuju dengan kondisi yang ada sekarang. Kami melihat bahwa pengambilan keputusan diperpanjang atau tidak ini memerlukan kajian yang serius dan mendalam. Keinginan teman-teman kepala desa, BPD dan perangkat desa untuk memperpanjang masa jabatan, satu sisi ini menimbulkan ketidaksimpatisan dari masyarakat desa terutama. Kemudian kami juga melihat keinginan untuk memperpanjang ini juga menghambat generasi muda kita yang memiliki potensi juga untuk menjadi kepala desa untuk tidak bisa berkontribusi kepada
pembangunan desa karena tidak punya kesempatan, harus menunggu waktu lama untuk menjadi undang-undang kepala desa. Ini yang pertama. Yang kedua, kami melihat keinginan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa, BPD dan perangkat desa ini sudah disusupi syahwat politik. Ya, kami melihat ini sudah tidak murni lagi. Jadi seharusnya keinginan perpanjangan ini memang betul-betul dibutuhkan terkait dengan revisi Undang-Undang 6 nomor Undang-Undang 6 2014 yang memang membutuhkan perbaikan pembangunan desa ke depan. Apakah memang harus diperpanjang ataupun tidak? Nah, dalam kesempatan ini konferensi yang kita sama-sama hari ini kita hadiri, APEDNAS, ABC dan BPGI, saya ingin juga menyampaikan bahwa inilah adalah momentum bersama-sama kami organisasi desa untuk menjaga pembangunan desa yang berkelanjutan, yang bisa berkontribusi bersama-sama, dan kita berharap ke depan tidak ada lagi konflik perbedaan pendapat antara anggota BPD dan kepala desa termasuk dengan perangkat desa. Demikian mungkin tambahan saya. Nah, saya kira mungkin ada yang bisa ditambahkan. Dari Pak Ketua. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum BPD atau yang ini, Ketua Umum APEDNAS, Sekretaris Jenderal DPP ADC, Sekretaris Jenderal APEDNAS, dan Ketua DPD ADC Banten. Saudara-saudara yang tidak bisa saya sebut satu-satu dan terkhusus saudara-saudara media. Pertama, saya perkenalkan saya Widya Hartono, Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Pada kesempatan ini kita melakukan konferensi pers. Tentu saja apa yang tadi dibacakan oleh Pak Ustadz Bukhari sudah kita bahas detail, sehingga tentu saya ingin menambahkan bahwa perangkat desa tentu saja menjadi bagian di wilayah penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini menjadi anak buah dari kepala desa. Nah, keinginan kita hanya satu, bahwa kekuasaan tertinggi di desa itu adalah kepala desa, maka kepala desa tidak boleh terintervensi di siapapun dan menjadi penentu arah pembangunan di desa tanpa ada sinergisitas program dari supra desa. Jadi kira-kira demikian yang perlu saya tambahkan, karena semuanya sudah terakomodir dalam press release yang dibacakan oleh Pak Sunardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua DPR PPDI, juga Pak Ketua Umum DPP APEDNAS. Untuk kawan-kawan media dipersilahkan untuk memberikan tanggapannya. Siap, dari mana? Vira dari Tempo. Vira dari Tempo. Iya. Nggak, Sami kayaknya nggak apa-apa deh. Kedengeran. Ini ingin memastikan lagi sebenarnya sikapnya dari PPDI, kemudian ABDC dan juga satu lagi dari APEDNAS. Tadi kan disebutkan bahwa kemarin aksi demonstrasi itu memicu keterbelahan juga dari kepala desa ini, ada yang mendukung dan menolak. Jadi sebenarnya sikap dari tiga organisasi ini tuh mendukung atau menolak usulan ini gitu? Terima kasih. Dalam versi kami udah jelas. Kami mendukung upaya revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Tapi itu harus terlaksana sebelum pemilu. Sebelum pemilu dilaksanakan, sebelum sidang keempat masa kampanye. Terus kami merekomendasikan agar bukan lagi 9 tahun 2 periode, tapi 3 periode. 9 tahun 3 periode. Karena alasan kita, ya kan,
yang sudah temporer dari masa sekarang itu otomatis dia tidak akan bisa mencalonkan lagi. Jadi kepala desa ini kan ada yang 1 periode, 2 periode, ada yang 3 periode. Nah kalau misalnya tidak disetujui 3 periode, ini kan masalah bagian 2 periode. Jadi kita cerita tentang Indonesia, bukan cerita tentang perwilayah, tapi kita cerita tentang Indonesia. Dari sekian aspirasi yang masuk dari 33 DPD yang memberikan rekomendasi itu, oke, kita mendukung revisi undang-undang desa. Yang penting bisa membawa aspirasi seluruh kepala desa. Kemudian Ya, jadi terus yang kedua dan ketiga ini terkait dengan tadi besaran dana desa 7 sampai 10%. Itu untuk kemaslahatan masyarakat desa. itu dimasukin tuntutan revisi undang-undangnya ya, Bang? Ya, di besaran dana desanya. undang-undang. Nah, maksudnya gini, ini kan jadi politik beberapa parpol. Ya kan? Ketika barang ini tidak selesai di sebelum pemilu, maka ini hanya gombal. Ini hanya jadi palsu, PHP. Maka kita mendorong agar revisi itu dilakukan kan? Dan masuk prolegnas 2023. Kalau tidak masuk berarti ini hanya bualan aja, tidak serius. Nah, kita mendorongnya di level itu. Kemudian Kak, ini kan usulannya kan tadi disebutkan di sini tuh dari Mendes kan, dari Menteri Desa gitu. Di satu sisi 3 organisasi ini sepakat untuk memperpanjang masa jabatan, tapi di sisi lain malah mendesak agar Menteri Desa ini diganti gitu. Padahal kan usulannya lontarannya dari sini dulu, dari Menteri Desa. Ini kenapa ini kok ada perbedaan sikap gitu? Ya tentu kita sudah mengevaluasi, mengikuti rekam jejak, dan kita melihat bahwa apa yang dilakukan Kementerian Desa selama ini lebih banyak bernuansa politis. Terus pernyataan-pernyataannya juga lebih banyak membuat kegaduhan. Contoh, PNS silakan jadi kepala desa. Terus setelah merilis bahwa ketika undang-undang desa ini diberlakukan, ini tidak berlaku non retroaktif atau tidak berlaku surut, ya kan? Sehingga yang 2 periode meradang, karena otomatis tidak serta-merta 6 tahun menjadi 9 tahun, otomatis kesempatan mereka tidak lagi terbuka jadi kades. Yang kedua, ya kan, setelah tidak lama dirilis, keluar rilis terbaru lagi bahwa ini akan berlaku surut. Ini kan meresahkan di level bawah. Kita menjadi terbelah antara kepala desa di satu wilayah dengan kepala desa di wilayah lain. Nah, keseragaman informasi itu yang kita harapkan, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat desa melalui kepala desanya. Jadi perlu kita tegaskan di sini bahwa tuntutan revisi undang-undang desa itu tidak melulu terkait dengan kepentingan perpanjangan masa jabatan, tapi kita lebih fokus pada bagaimana aspirasi ini tersampaikan. Nanti yang membodohkan pemerintah dengan DPR RI. Kalau pemerintah bersepakat, tentu hal ini akan menjadi sebuah kebijakan yang kita dukung. Ketika pemerintah tidak bersepakat, ya kan, ya tentu kita ikut pemerintah. Kita akan terus mengikuti pemerintah yang sah saat ini, yaitu yang dipimpin oleh Presiden Insinyur Joko Widodo. Itu sikap kita, jelas dan tegas. Terima kasih. Pak, kalau misal Menteri Desanya kan pengen diganti, sudah ada sosok nama yang menurut 3 organisasi ini cocok? Kami tidak berkepentingan dengan hal itu. Kepentingan kami adalah bagaimana Kementerian Desa itu menjadi bapak kami yang sesungguhnya. Karena seperti Kementerian Dalam Negeri misalnya, kita ingin posisikan itu pada ranahnya dan rule-nya masing-masing. Harapan kita sebagai orang kecil yang di bawah, pelaksana tugas yang di bawah, itu.
Mungkin saya bisa menambahkan ya, beberapa kegiatan dengan lahirnya beberapa regulasi kaitan desa seperti PP 104. Di sana Menteri Desa dianggap apatis ya, tidak pro terhadap pemerintah desa yang sehingga membuat kegaduhan. Di sisi lain saya banyak informasi bahwa beramai-ramai kepala desa dihubungi untuk membuat ucapan selamat terkait revisi undang-undang ini kan pada Menteri Desa ini kan tidak elok lah dan seperti itu. Jadi kami berharap bahwa pemerintah desa ini diberikan sebuah kedaulatan dalam rangka membangun eksistensi, kreativitas juga inovasi dalam membangun kemajuan juga kemandirian desa itu sendiri, itu yang lebih substansi barangkali dari sisi pada visi membangun desa itu sendiri. Ada lagi? Ya, saya Yogi dari Harian Kompas. Tadi sebenarnya sudah beberapa kali disinggung ya bahwa istilahnya ini ada potensi dimanfaatkan untuk kepentingan politik gitu ya. Mungkin ada istilahnya parpol tertentu yang istilahnya memanfaatkan kepala desa ini untuk kepentingan 2024 gitu kan. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih kepentingan itu, kemudian juga urgensi dari revisi undang-undang desa ini dan perpanjangan KADES ini seperti apa gitu. Oke. Terima kasih. Kami tidak akan menyebutkan partai politik tertentu, tetapi kalau kita melihat jejak digital, pasti ya, kepentingan ini ya kan dimanfaatkan secara cerdas, tapi tidak tuntas oleh partai politik. Terus yang kedua, urgensi revisi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 itu, kalau kita menyangkut tentang masa jabatan 6 tahun itu, kalau konteks desa itu masih meninggalkan luka pada para penduduknya, belum selesai tarik menarik kepentingan, gesekan sosial, karena mereka tatap muka setiap hari. Beda konteks dengan pilkada kabupaten maupun provinsi atau pilpres. Tapi kalau kepala desa ini setiap hari ketemu dengan warganya, dengan tidak mendukung, dengan yang mendukung, yang antar pendukung. Nah, konflik-konflik sosial itu kita minimalisir dengan cara jabatan itu diperpanjang 9 tahun. Satu itu. Terus yang kedua, dalam konteks pembangunan desa, tentu dengan adanya keberlanjutan program dari 6 menjadi 9 tahun, ini akan menguntungkan bagi desa. Kalau dislike antara suka tidak suka itu sudah biasa di desa. Terus yang ketiga, agensi revisi undang-undang itu adalah menyangkut terkait dengan usulan 7-10% DD dari APBN yang selama ini hanya hanya sekitar 2%. Dengan luasan wilayah Indonesia itu, tentu kita mengharapkan sesuai dengan nawacita membangun Indonesia dari pinggiran. Karena menurut refleksi dan keputusan kami bahwa suatu masa peradaban Indonesia itu akan berpusat dari desa. Terima kasih. Dari Apepnas. Saya tambah sedikit pertanyaan dari teman Kompas ya. Kenapa ini bisa menarik bagi partai politik? Mungkin itu yang saya coba garis bawahi. Kalau ada 81.000 desa, ya, masing-masing ada 1 kepala desa, kemudian ya anak, istri, kemudian ada perangkat desa, ya, kemudian dari BPD yang kalau kita asumsikan 1 desa 7 orang saja, ini semua dimobilisasi sebuah potensi suara yang luar biasa. Kalau mengutip tulisan dari Ketua Pembina Peknas Pak Asrianas, ini bisa hampir 70% suara nasional ini bisa dimobilisasi dari desa. Nah, ini buat saya yang menarik buat partai politik, dan yang menarik juga buat
desa untuk dimainkan adalah revisi Undang-Undang 6 2014. Karena kalau ini dilakukan ya kita semua pasti setuju. Itu mungkin tambahan saya. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin menyambung pertanyaan Mas Yogi tadi. Jadi bentuk timbal balik apa sih yang ditawarkan oleh parpol yang mencoba untuk menyusupi atau mengintervensi tiga organisasi ini? Bila bentuk timbal balik apa yang dijanjikan oleh parpol ini yang mencoba untuk mengintervensi atau mungkin mempengaruhi tiga organisasi ini, si penyusupnya ini? Yang jelas ya keuntungan dari ini elektabilitas suara. Kemudian yang diberikan oleh mereka yang ditawarkan ke organisasi? Yang ditawarkan ke kita, Iya. revisi. Oh. Jadi apa imbal balik dari parpol maksudnya? Dari kalau revisi ini disetujui, imbal baliknya ke parpol apa gitu? Suara kan? Ya tentu suara dong. Ya. Jadi ketika partai politik mendukung upaya kami terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka kami juga akan mendukung partai politik yang memperjuangkan ini kepentingan desa. Ini kan sesuatu mutualisme yang normatif saja sebenarnya. Dari aksi ada reaksi seperti itu. Dan jelas seperti dijelaskan oleh Pak Ketua Umum Aprednas bahwa suara mayoritas ini ada di desa. 81% penduduk itu ada di desa. Masih ada. Tadi mau garis bawahi ya, dari Kompas tadi bahwa mengajukan apa itu istilahnya hal yang tidak sebanding lurus barangkali ya. Di sisi lain bahwa kita mendukung revisi, di sisi lain juga tadi bahwa Menteri Desa harus mundur. Benang-benangnya adalah bahwa kita ingin mempertegas saja, jangan sampai pemerintah desa ini dijadikan komoditas politik saja, jangan hanya sebatas gula-gula politik saja. Maka buktikan buktikan di bulan Oktober itu masuk prolegnas kita tentang revisi itu. Dan perlu digarisbawahi bahwa revisi undang-undang desa itu bukan hanya sekadar pasal 39 perpanjangan masa jabatan, masih ada hal-hal yang lain yang bentuknya membangun kedaulatan juga kesejahteraan bank desa. Itu yang lebih penting buat saya seperti itu. Nah, kaitan Pak Menteri Desa ya, karena kami menganggap bahwa tiga organisasi ini dengan statement beliau ya yang seolah-olah menjadi sebuah kepastian, maka di bawah menjadi sebuah gaduh. Termasuk aksi yang kemarin kita sangat malu lah, dicibir, dicaci maki, dibully oleh warga masyarakat desa dan di medsos itu sangat luar biasa. Padahal tidak semua kepala desa itu ikut aksi, kan seperti itu. Dampaknya terasa banget sama kita, seperti itu. Saya tambahkan, sudah sekalian, karena aksi 17 Januari kemarin salah satunya mungkin perlu kemudian ada, karena sekali lagi dampak sosialnya luar biasa, efek politisnya juga luar biasa. Sementara pada saat yang sama Pak Menteri Desa telah mencetuskan program 9 masa jabatan 9 tahun dan revisi undang-undang desa itu ada di Komisi 5. Padahal kita tahu semua bahwa revisi itu hanya ada di Komisi 2. Nah inilah yang kemudian pertama pintu masuknya sudah salah, yang kemudian tadi teman-teman disebutkan itu menjadi kegaduhan. Dan pada saat yang lain memang benar kalau perlu adanya revisi undang-undang desa. Sering saya katakan di PBDI bahwa kalaupun revisi undang-undang desa harus dilakukan, maka undang-undang yang akan datang harus meluruskan yang bengkok, mempertegas yang kurang tegas, memperjelas yang kurang jelas. Yang saya maksud adalah bahwa pemerintahan desa itu terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Ini yang kadang-kadang masih teman-teman media juga belum paham, apa sih kepala desa, apa sih perangkat desa.
kepala desa itu adalah jabatan politis di desa yang posisi ini didapat setelah melalui proses demokrasi yang disebut pemilihan kepala desa bahkan tertua di negeri ini. Kemudian perangkat desa itu birokrasi desa. Perangkat desa itu birokrasi desa. Mereka diisi dari proses rekrutmen. Ketentuan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 masa jabatan perangkat desa itu hingga yang bersangkutan berusia 60 tahun. Nah, dalam kapasitasnya sebagai perangkat desa, kalau kita melihat ke atas bahwa kabupaten itu ada SKPD, provinsi itu ada SKPD, yang mana berarti perangkat desa itu menduduki posisi itu. Hanya saja, ya struktural, hanya saja nasibnya yang berbeda. Perangkat desa ini PNS bukan, P3K bukan, ASN bukan, tapi mereka memiliki baju seperti PNS. Mereka punya baju seperti PNS. Coba kalau perangkat desa itu pakai baju polisi atau pakai baju tentara, pasti dia ditangkap karena polisi gadungan atau tentara gadungan. Oleh karenanya ketika nanti akan ada revisi undang-undang desa itu harus mempertegas, memperjelas apa sih status perangkat desa ini. Karena sebagai seorang pribadi, perangkat desa itu juga memiliki tanggung jawab untuk mensejahterakan keluarganya, harus memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, pendidikannya, kesehatannya. Sementara hari ini perangkat desa itu digaji dengan golongan setara golongan 2A. Golongan 2A itu dipukul rata sehingga perangkat desa yang bekerja selama 30 tahun gajinya sama yang perangkat desa yang bekerja 30 hari. Nah, ini mungkin hal-hal yang perlu dipertimbangkan ketika revisi undang-undang desa nanti. Terus selama ini kepala desa dan perangkat desa itu mendapatkan gaji, tapi gaji itu kadang-kadang berhenti di bulan Januari, Februari sampai Maret. Kenapa? Alasannya gaji kepala desa dan perangkat desa bersumber dari ADD kabupaten, yang itu kemudian sering terjadi politisasi anggaran di situ. Maka kita berharap revisi ini menegaskan gaji kepala desa dan perangkat desa itu include di dana desa bersumber dari APBN. Jadi agar kepala desa dan perangkat desa ini juga aman, karena kalau kita melihat kan, kepala desa itu bupati kecil, gubernur kecil, dan presiden kecil. Dia harus mendapatkan hak-hak seperti bupati, gubernur, dan presiden. Begitu juga aparatur perangkat desa. Dia harus diberikan hak keprofesiannya seperti PNS, TNI, dan Polri. Itu kira-kira kalau revisi undang-undang dilaksanakan. Kalau isunya yang kemarin dimunculkan oleh Menteri Desa semacam itu, tentu kemudian konsekuensinya adalah seperti yang tadi disampaikan Pak Menlu di BPAP, jangan hanya melempar bola panas, bola liar di lapangan, tapi bagaimana kemudian kondisi desa itu lebih nyaman, tidak terbelah-belah seperti kejadian saat sekarang. Kira-kira demikian. Masih ada? Rekan-rekan media tadi sudah saya kirim beberapa video yang bisa dijadikan dasar terkait dengan rekomendasi yang kami sampaikan. Masih ada kan? Atau cukup? Kalau sudah cukup, silakan ngopi.